Rudy, bisa cerita nggak ke kita? Orang banyak yang bertanya, apa itu branding? Apa sih branding menurut Bro Rudy? Oke, jadi gue cerita dari awal dulu ya ceritanya ya. Boleh. Jadi sebenarnya begini, awalnya itu kan gue di foto bro. Nah terus dalam perjalanan foto itu ada satu komunitas ibu-ibu yang telepon ke gue. Ruth, ini komunitas gue nih lagi pengen ini dengar sharing fotografi. Terus gue bilang, wah gue bukan pembicara, gue nggak bisa bicara, nggak usah deh, yang lain aja gitu. Terus akhirnya besokannya ditelepon lagi, Bu, Pak, ini komunitas saya bener loh, rame nih mau dengerin ini mengenai fotografi. Bu, saya bukan pembicara. Besokannya ditelepon lagi, Pak, ini saya jamin pasti rame sekali. Kalau Bapak isi, pasti ini banyak yang minat. Oh ya udah coba deh gitu. Seiring berjalannya waktu, banyak komunitas UMKM, komunitas ekspor yang undang nih. Ayo pembicara udah. Sebagai pembicara itu kita sharing dari penggunaan foto menggunakan handphone dengan sinar matahari sampai edit pakai Snapseed, pakai Lightroom, terus baru pakai kamera profesional, terus pakai lighting apa segala selama 3 tahun bro. Ya. Terus begitu gue tanya sama komunitasnya, gue mau tahu selama gue ngajar hasilnya apa. Gue mau lihat dong hasilnya di komunitas lu. Nggak ada yang ngerjain bro. Oh ya? Gitu. Nah terus udah gitu, kenapa nggak ada yang ngerjain? Oh karena soalnya sibuk jualan, sibuk ini, sibuk itu. Oh iya, berarti konsepnya adalah belum adanya, yang gue tangkap adanya belum adanya pemahaman mengenai branding. Gitu. Branding itu pentingnya untuk apa gitu. Jadi percuma gue ngajarin foto selama 3 tahun mulai dari handphone sampai kamera profesional, tapi ternyata impact-nya itu tidak ada sosialisasi yang dilakukan sama UMKM-nya itu gitu. Kalau seandainya ada yang dijalankan atau ada hasilnya, oh ternyata setelah sharing fotografi terus kita jualan ternyata hasilnya lebih bagus apa segala, kan gue bangga juga bro. Tapi kalau misalnya nggak ada hasilnya, nggak ada impact-nya, lah buat apa gue ngobrol gitu. Akhirnya gue ganti tuh yang Instagram gue ganti jadi ngomongin branding, pentingnya branding apa segala. Nah sekarang akhirnya pada invite gue buat ngomongin mengenai branding gitu. Nah pentingnya branding untuk apa segala, termasuk UMKM yang untuk ekspor gitu. Nah kalau untuk UMKM untuk ekspor kemarin gue gini, jadi yang terjadi adalah Indonesia mempunyai produk banyak sekali, dari kopi, cengkeh, rempah-rempah semuanya itu diekspor. Setelah itu dilabelin, di brand, terus jualnya ke Indonesia juga. Gitu. Nah dalam komunitas ekspor itu gue minta tolong coba dipikirin deh kenapa bisa begitu. Sebenarnya kan kita produk Indonesia, kalau seandainya kita bisa bikin logo sendiri, bikin brand sendiri, terus kita jual keluar, toh kita punya kebanggaan sendiri, produk Indonesia. Gitu, bukan produk Indonesia kita kirim keluar terus kita beli lagi gitu. Nah terus habis sharing-sharing gitu kita mulai deh, yang artinya dari awal dulu namanya branding itu, brand itu awalnya waktu dulu namanya sapi itu kan banyak, itu dilabelin, di burn. Nah itu awalnya dari situ, jadi sapi itu di burn, dilabelin masing-masing biar ketahuan ini punya siapa, ini namanya siapa gitu. Itu awalnya branding gitu. Kenapa namanya branding? Karena itu seumur hidup sebenarnya nge-branding. Bukan begitu bikin brand terus selesai, enggak. Kalau bikin brand selesai ya cuman brand doang, bukan branding. Nah akhirnya keluarlah itu nama kata branding. Nah kalau misalnya kita bikin cap untuk sapi itu ibaratnya kita bikin logo, bikin kop surat, bikin name tag apa segala, itu namanya corporate identity gitu. Ibaratnya sekarang seperti kita mempunyai seorang anak ini kita namanya siapa. Nah nama ini adalah corporate identity yang akan kita kembangkan untuk branding gitu. Ceritanya seperti itu. Nah sebelum kita punya anak kan kita research dulu nih. Wah nanti kalau melahirkan rumah sakit di mana ya? Oh rumah sakit ini, wah dokternya pakai yang ini. Ini namanya research market. Research market sebelum kita menjualkan produk gitu. Nah terus seiring dengan berjalannya waktu ada gap antara yang namanya brand
brand equity antara brand itu sebagai aset atau brand itu sebagai cost. Ya, kalau kita punya anak, kita sekolahin SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu cost atau aset? Kalau seandainya kita pikir, wah sekolah tuh mahal, wah sekolah tuh biayanya ada lagi, ntar bayar ini, bayar itu, akan menjadi cost. Tapi kalau seandainya kita melihat anak kita adalah aset, jadi itu kita akan melatih terus, pokoknya anak gue mesti juara 1, pokoknya anak gue mesti bisa mandiri, pokoknya anak gue mesti itu. Itulah sebenarnya kita harus melihat brand ke arah situ, bukan sebagai cost. Karena kebanyakan memang dari UMKM selalu melibatkan cost. Wah bikin logo mahal, wah bikin packaging mahal, wah bikin websitenya mahal, bikin Instagram mahal. Justru sebenarnya dari konsep desainnya apa segala, justru desainnya itu yang kita jual, itu yang konsep itu justru kita jadikan satu dalam packaging gitu. Jadi bukan cuma dari harga produksinya saja, tetapi juga harga desain, harga marketing juga dihitung di dalam suatu produk gitu. Jadi di situ konsepnya kita harus melihat brand itu bukan cuma sebagai cost, tapi juga sebagai aset yang bisa kita kembangkan lagi gitu.